Tuhan, pujian yang sangat menegur setiap kami. Mulut kami bisa bernyanyi untuk boleh setia kepada Engkau. Tetapi seringkali hati kami gagal untuk bisa mencintai Engkau. Kami bisa bernyanyi dengan suara yang bagus. Tetapi hati kami kosong, lari dari panggilan Tuhan. Tuhan tolonglah kami di dalam ruangan ini. Biarlah kami sejenak boleh diam, mendengarkan akan suara Tuhan. Meskipun kami seringkali gagal untuk bisa setia kepada Engkau. Meskipun kami sering gagal untuk tidak bisa mencintai Engkau dalam hidup kami. Tapi bawalah kami di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Itu boleh menolong setiap kami. Dan diteguhkan kembali iman kami untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Maaf kalau sedikit saya mewek, karena pujian ini betul-betul mengingatkan akan panggilan saya di hadapan Tuhan. Dan kiranya juga pujian yang barusan kita nyanyikan itu juga boleh menolong kita mengingat akan panggilan kita ketika Tuhan boleh memanggil kita di dalam melayani Tuhan. Dan hari ini bersama-sama kita boleh merenungkan sebuah tema tentang pelayan Tuhan yang melarikan diri. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk boleh membuka sebuah bagian firman Tuhan dari Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-10, kita akan bersama-sama membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu boleh membacakan ayat yang kedua sampai nanti di ayat yang ke-10. Yunus pasal yang pertama ayat 1 berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Kemudian mereka berkata satu sama lain, mari kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Mereka pun membuang undi dan undi itu jatuh kepada Yunus. Sahutnya kepada mereka, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah semesta langit yang menjadikan lautan dan daratan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Bapak Ibu Saudara, kira-kira ketika mendengar kata Yunus,
Apa yang terbesit di dalam pikiran Bapak Ibu atau ada mungkin cerita masa lalu ketika membaca kisah tentang Yunus ini? Kalau saya punya kisah gitu ya. Jadi kalau dulu banget waktu kita masih sekolah minggu, jadi ini cerita udah cukup familiar banget tentang Yunus. Yang diceritakan adalah tentang ikannya. Ikan apa yang makan Yunus? Oh, ikan besar, puji Tuhan. Bukan ikan, tadi siapa yang bilang ikan paus itu? Jadi kayaknya sama saya waktu sekolah minggu ya, yang diceritakan adalah ikan apa? Ikan paus katanya waktu sekolah minggu. Jadi tidak ada di Alkitab ya namanya ikan paus Bapak Ibu Saudara ya. Yang diceritakan di sini adalah ikan besar. Tetapi mari kita melihat Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan tunjukkan bagi kita lewat tentang firman Tuhan melalui Yunus pada hari ini. Nah kira-kira Bapak Ibu Saudara ketika mendengar atau melihat kata pemberontakan, kira-kira apa yang terbesit di dalam hati Bapak Ibu Saudara? Kata pemberontakan, siapa yang pernah memberontak? Saya juga pernah. Oh ada satu. Siapa lagi? Ada lagi. Gak usah malu-malu, tunjukkan aja tangan yang bukan ujian hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua setuju bahwa kata ini tidak membawa kesan yang positif, betul? Kata pemberontakan, kalau Bapak Ibu setuju dengan saya, kata ini tidak membawa kesan yang positif. Pemberontakan selalu mengandung makna adanya perlawanan terhadap otoritas seseorang atau sekelompok orang yang menolak tunduk di bawah otoritas yang atasannya. Jadi ada namanya perlawanan terhadap otoritas. Ya, kalau kita bisa mengingat Bapak Ibu Saudara siapa yang pernah memposting ini? Ayo ngaku. Siapa yang pernah memposting panggilan darurat? Kapan hari pernah viral ini? Ayo, saya pernah melihat beberapa dari jemaat kita pernah memposting bagian yang begini. Kenapa kok diposting hal ini? Apa maksudnya panggilan darurat? Saya juga pada waktu itu nggak tahu apa maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi ya udah saya lewatkan aja dan saya juga nggak bertanya-tanya apa maksud kok beberapa daripada jemaat kita ini memposting hal-hal yang beginian cukup viral. Bapak Ibu Saudara ada lambang Garuda Biru yang cukup viral pada waktu itu beberapa bulan yang lalu ya. Dan banyak orang mengkhawatirkan bahwa sistem demokrasi di bangsa kita ini tuh sedang berada di ujung tanduk. Makanya adanya peringatan darurat gitu ya, ada peringatan darurat. Tetapi Bapak Ibu Saudara syukur kepada Tuhan ya, rakyat Indonesia bersatu untuk menolak segala bentuk keputusan yang akan mencederai nilai-nilai keadilan dan kebebasan di dalam negeri kita ini. Itulah semangat pemberontakan. Ada ketidaksetujuan, ada perlawanan, ada penolakan terhadap sesuatu yang dianggap tidak benar. Meskipun memang tidak selalu disertai dengan sikap yang benar. Tetapi mari kita melihat lebih dekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemberontakan itu bukan hanya sekedar ada di dalam urusan negara, tidak. Tetapi kata pemberontakan juga sering sekali beriringan berjalan bersama kita setiap hari. Apakah itu? Secara mungkin ketika anak tidak memahami maksud kata-kata atau kalimat daripada orang tuanya, orang bisa menganggap bahwa anak ini menjadi suatu pemberontak. Ketika anak tidak memahami maksud baik daripada orang tuanya, bisa dianggap dia keras kepala. Anak ini pemberontak. Atau mungkin di dalam tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara, seorang karyawan yang merasa ditekan, tidak diperlakukan adil oleh atasannya, lalu ia menaruh di dalam hatinya adalah melawan sistem dalam pekerjaannya, ada dengki dalam hatinya, ada merupakan satu pemberontakan. Ataupun bisa terjadi di dalam gerejanya Tuhan. Pemberontakan itu juga bisa terjadi dalam hati kita terhadap pimpinan rohani kita. Ada satu dalam hati ini pemberontakan bagi kita, kenapa kok bisa begini? Atau terhadap kehendak Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu Saudara. Ada pemberontakan dalam hidup kita, ada pemberontakan dalam hati kita ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Sehingga terjadilah yang namanya pemberontakan. Sering dikasih Tuhan, mari kita melihat kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah kisah yang adanya pemberontakan. Tapi bukan sembarang pemberontakan, ini adalah pemberontakan seorang anak Tuhan kepada Tuhannya. Pemberontakan seorang nabi terhadap Tuhan.
Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara seperti yang saya katakan dari awal tadi bahwa di dalam setiap pemberontakan itu selalu ada dua pihak. Pihak yang berotoritas dan pihak yang melawan otoritas itu. Dalam hal ini Yunus yang seharusnya melakukan atau mengikuti kehendak Tuhan, tetapi Yunus malah memilih untuk tidak melakukan atau menolak perintah Tuhan tersebut. Tetapi yang mengagetkan lagi Bapak Ibu Saudara, Yunus bukan hanya menolak, tetapi ia begitu marah kepada Tuhan ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke sebuah kota. Yunus begitu marah kepada Tuhan ketika ia mendengar ada suara Tuhan bagi dia untuk dia perintahkan ke tempat itu. Beritakanlah Injil ke sana, beritakanlah berita pertobatan supaya orang-orang itu bisa mendengarkan kesaksian atau bisa diselamatkan. Saudara dikasih Tuhan memanggil Yunus untuk memberitakan firman kepada kota Niniwe yang besar itu. Kota yang penuh dengan dosa. Kota yang kejahatannya tidak bisa diperhitungkan. Kota yang kejahatannya begitu kejam sekali. Tetapi apa yang kita lihat respon daripada Yunus? Ia tidak melakukannya. Ia justru lebih melarikan diri ke Tarsis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa posisi Yunus itu ada di Yope, jadi tidak jauh jaraknya kepada Niniwe. Jadi kalau misalnya dia mau pergi ke sana pun gak bakalan jauh dia pergi ke sana. Kalau kira-kira Bapak Ibu Saudara jika Niniwe berjarak sekitar 880 km dari Yope itu gak bakalan jauh. Tetapi Yunus lebih memilih ke sana, ke tempat yang sangat jauh. 4.000 kilometer ya, 4.000 kilometer jauhnya daripada yang ada dia sekarang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Yunus itu rela menempuh perjalanan 5 kali lebih sulit daripada yang apa yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ia rela pergi jauh-jauh, jauh sekali 5 kali lebih sulit daripada jalan yang sudah Tuhan tunjukkan bagi dia. Untuk apa? Untuk bisa lari daripada panggilan Tuhan. Ia rela menempuh perjalanan yang begitu jauh. Saya dikasih Tuhan, mengapa Yunus begitu keras menolak panggilan daripada Tuhan? Mengapa Yunus begitu keras menolak panggilan daripada Tuhan? Karena di dalam pikirannya bangsa yang bobrok itu, bangsa yang jahat, bangsa yang kejam itu tidak layak untuk diselamatkan. Bangsa yang tidak mendengar itu tidak layak untuk diampuni. Layaknya dihancurkan saja. Dalam pikirannya seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, Yunus tidak mengerti apa tujuan dia, tujuan Tuhan untuk bisa mengutus dia ke sana. Yunus tidak memahami, yang dalam pikirannya tidak layak Tuhan. Orang-orang yang sudah berbuat kejam itu tidak layak diampuni. Dan mana mungkin juga mereka mendengar suaraku. Saudara dikasih Tuhan, Yunus tidak ingin terjadi keselamatan di sana oleh karena ia memiliki benci terhadap bangsa Niniwe itu. Saudara dikasih Tuhan, kenapa kok Yunus begitu keras sekali menolak untuk bisa pergi ke sana? Mari kita melihat kota seperti apakah Niniwe itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kota Niniwe itu kalau kita bisa perhatikan dan kita baca dalam catatan sejarah itu begini kira-kira ceritanya ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah atau mungkin melanggar perintah yang ada di sana itu, tangan dan kakinya itu dipotong. Jadi ketika dipotong tangan dan kaki, jadi dibiarin di situ aja, tidak dibunuh tapi dibiarkan di situ sampai ia mati. Lalu yang kedua adalah dicopotin kulit-kulitnya gitu ya. Setelah dicopotin ditempel di dinding sebagai peringatan bahwa orang ini pernah berdosa dan berbuat kesalahan. Tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Di sana juga dikatakan bahwa orang-orang yang berbuat kesalahan atau melanggar setiap aturan atau apapun itu, lidah mereka tuh akan dicabut sampai putus. Saudara dikasih Tuhan, begitu kejamnya kota Niniwe itu. Maka Bapak Ibu ketika melihat kondisi yang demikian, saya teringat salah satu tokoh. Ada yang bernama Hitler, nggak kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tokoh ini tidak kalah kejamnya juga dengan kota Niniwe. Ya juga begitu kejam. Di tengah-tengah perang dunia kedua Bapak Ibu Saudara terjadi yang namanya Holocaust. Yang Holocaust itu adalah satu tragedi kemanusiaan yang paling mengerikan di sejarah dunia.
Nah, ini adanya kebencian antara kepada orang Yahudi gitu ya. Saya tidak menceritakan bagaimana, tapi itu begitu kejam sekali. Ada rasisme di sana dan cukup ekstrim. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi hal yang demikian di sana, peristiwa itu sekitar 11 juta orang itu meninggal oleh karena kekejaman si seorang pria Hitler ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kekejaman yang dilakukan oleh pria ini? Ketika ada orang-orang yang meninggal, rambut orang-orang meninggal itu dicopotin satu-satu. Ya, dicopotin ya. Mau diapain? Rambut orang-orang meninggal itu digunakan untuk sebagai hiasan lampu dan digunakan untuk sebagai tali kapal gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cari ya. Dan masih banyak sekali diapain tuh orang-orang yang sudah meninggal, rambut-rambutnya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara tidak hanya berhenti di situ. Istri-istri yang tadi suaminya meninggal gitu ya, istri-istrinya disuruh menari, mengelilingi dan bernyanyi di situ bersuka cita untuk bisa melihat suaminya yang sudah meninggal. Bayangkan kejamnya seperti itu. Bahkan tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu Saudara, anak-anak pun dibunuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika membaca kisah dan juga kisah Yunus ini, di dalam pikiran saya adalah wajar saja Yunus tidak pergi ke sana. Kalaupun saya diperintahkan untuk pergi ke tempat si Hitler ini, saya mungkin juga harus berpikir seperti apa pergi ke sana. Tentunya tidak akan pernah mudah. Mungkin kalau saya ke sana mungkin hanya tinggal nama Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam pikiran Yunus ketika Tuhan menyuruh dia pergi ke sebuah kota itu, dalam pikirannya itu gak layak Tuhan. Itu kan kejam sekali. Kenapa Tuhan harus mengampuni mereka? Mestinya mereka harus dihangus bumikan saja. Selain dikasih Tuhan dari kisah ini dan ayat yang sudah kita baca tadi bisa kita mulai memahami kenapa Yunus tidak ingin pergi ke Niniwe. Dari sudut pandangnya bangsa itu tidak layak menerima belas kasihan Tuhan. Tidak layak untuk bisa menerima pengampunan daripada Tuhan. Tetapi justru kepada bangsa itulah Tuhan memberikan pengampunan. Justru kepada bangsa itulah Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke sana melayani dan menyampaikan berita pertobatan kepada mereka. Saat dikasih Tuhan, selain sebagai manusia biasa, Yunus pun juga mengalami ketakutan. Tetapi Yunus juga tidak menginginkan keselamatan terjadi kepada orang-orang Niniwe. Saat dikasih Tuhan, Yunus tidak bisa mencintai apa yang Tuhan cintai. Berat sekali bagi Yunus bagaimana mengasihi orang yang sungguh-sungguh sangat dia benci. Tetapi disuruh Tuhan untuk bisa mengasihi mereka. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Yunus memutuskan untuk lari dari panggilan Tuhan, yang dalam pikirannya adalah pergi ke Tarsis. Ia pikir ketika ia pergi ke Tarsis, pergi jauh 5 kali lebih sulit dari apa yang Tuhan sudah pilih dia pergi ke sana. Ia pikir bahwa hidupnya akan nyaman. Ia pikir ketika ia pergi menjauh daripada panggilan Tuhan, dia pikir bahwa dia tidak akan dijangkau lagi oleh Tuhan. Ia pikir dia bisa di situ akan nyaman-nyaman dan tidak ada orang yang bisa mengenali dia di sana. Setelah dikasih Tuhan, justru di tengah kondisi demikianlah Yunus tidak dapat melihat bahwa di sana ada potensi rohani, orang-orang itu bisa dipertobatkan. Yunus tidak melihat di sana bahwa Tuhan menginginkan orang-orang itu bisa mengalami mujizat, bisa mengalami keselamatan, bisa mengalami pertobatan yang daripada Tuhan. Bagi Yunus itu sangat mustahil terjadi. Yunus lupa bahwa Tuhan tidak melihat seperti apa yang dilihat oleh manusia. Tuhan bukan hanya melihat kejahatan, tetapi juga Tuhan melihat bahwa di sana ada potensi pertobatan. Orang-orang itu harus diselamatkan. Tuhan punya cara. Ketika Tuhan memanggil Yunus, ia punya cara. Ia punya tujuan untuk Yunus dan ia juga punya tujuan untuk bangsa yang diselamatkan di sana. Tetapi bagi Yunus itu mustahil terjadi. Sering dikasihi Tuhan, Tuhan ingin memakai Yunus bukan karena Yunus sempurna. Tetapi karena kasih karunia itu besar, lebih daripada kelemahan seorang Yunus. Oleh sebab itu Tuhan memanggil dia. Sering dikasih Tuhan bahkan kepada bangsa dalam tanda kutip yang anti Tuhan pun, di sana belas kasihan Tuhan terjadi. Tuhan menjangkau mereka. Tetapi apakah Yunus bisa lari dari panggilan Tuhan? Tentu tidak.
Meskipun Yunus berbagai macam cara ia harus pergi ke tempat yang sangat jauh dari hadapan Tuhan, daripada hadapan orang yang mengenal Tuhan. Sekali-kali Yunus tidak akan pernah bisa lari daripada hadapan Tuhan. Tuhan tidak menyerah atas hidupnya Yunus. Tuhan tidak akan pernah menyerah atas kehidupan umatnya. Tuhan tidak pernah membatalkan panggilannya kepada umatnya. Tetapi Tuhan punya banyak cara untuk bisa memanggil kembali Yunus untuk bisa melayani. Sering dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara Tuhan bisa memanggil seorang Yunus yang sudah lari daripada hadapannya. Yang pertama adalah cara Allah memanggil kembali Yunus adalah dengan badai yang mengamuk. Saudara, mungkin dalam bahasa saya adalah badai ini bisa terjadi di dalam anugerahnya Tuhan. Badai ini bisa terjadi di dalam anugerah Tuhan. Terkadang kita berpikir bahwa anugerah Tuhan itu hanya dalam bentuk berkat materi yang menyenangkan. Tetapi kita lupa bahwa ketika badai itu terjadi sebetulnya di situ ada berkat Tuhan. Sebagai manusia yang berdosa kita hanya menganggap bahwa berkat Tuhan itu hanya dalam bentuk yang menyenangkan saja. Sering dikasih Tuhan dalam hidup Yunus, anugerah itu datang dalam bentuk goncangan iman. Dalam bentuk badai yang mengguncang kapal itu hampir karam, hampir hancur. Mengguncang hati nuraninya si Yunus. Dan mengguncang panggilannya yang ia lupakan di hadapan Tuhan. Sering dikasih Tuhan, Allah memakai badai sebagai anugerah untuk bisa memanggil kembali Yunus. Untuk bisa menarik perhatian Yunus kembali. Untuk bisa menghentikan pelarian daripada Yunus. Untuk bisa membawa Yunus kembali kepadanya Tuhan. Sering dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh seorang Yunus? Yunus justru tertidur, lebih enak-enak nyenyak tidurnya di bawah kapal. Ia justru merasa nyaman di dalam ketidaktaatannya. Sudah tahu tidak taat, ia begitu nyaman di dalam ketidaktaatan itu. Sering dikasih Tuhan, ia tidak tahu bahwa apa yang sudah ia lakukan itu berdampak bagi orang lain. Ketika Yunus tidak taat kepada Tuhan untuk pergi ke kota yang harus diselamatkan, Yunus pergi ke sana. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang ada di dalam kapal itu justru mengalami dampak yang dilakukan oleh Yunus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu merenungkan di dalam kehidupan kita. Ketidaktaatan kita bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sangat berdampak sekali. Badai itu bukan hanya datang untuk Yunus, tetapi juga menimpa semua orang yang berada di dalamnya. Para penumpang kehilangan bagaimana cara supaya badai ini bisa berhenti, bagaimana supaya kapal kita tidak hancur. Mereka harus membuang barang-barang mereka supaya muatan kapal itu bisa ringan. Tetapi yang dilakukan oleh Yunus adalah tertidur di bawah kapal. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini mari sejenak kita periksa hati kita. Adakah kita sama seperti Yunus yang memilih jalan sendiri dan mengabaikan suara Tuhan? Adakah kita seperti Yunus yang tidak mengikuti suaranya, menutup telinga untuk tidak mendengarkan panggilannya itu terhadap kita? Adakah kita seperti Yunus, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan sudah berikan jalan yang mudah tetapi kita memilih jalan kita sendiri yang lebih susah? Selain dikasih Tuhan, adakah kita menyadari bahwa pilihan kita hari ini adalah berdampak besar bagi keluarga maupun jemaat Tuhan dan juga jiwa-jiwa yang di sana belum percaya kepada Tuhan. Selain dikasih Tuhan, adakah kita seperti Yunus yang menutup telinga, tidak mendengarkan suara Tuhan, pergi jauh dari hadapan Tuhan? Selain dikasih Tuhan, ketika ada badai itu datang, jangan pikir bahwa itu adalah badai yang mengerikan, tidak. Tetapi Tuhan izinkan badai itu terjadi untuk bisa membentuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dalam komunitas terjadi percekcokan, Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya kita bisa dibentuk di sana. Mungkin tidak mengenakan bagi setiap kita untuk bisa menjalani hal yang demikian. Tetapi jangan mengikuti keegoan kita. Tapi mari kita melihat bahwa itu Tuhan izinkan bagi kita untuk bisa membentuk setiap pribadi kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Tuhan untuk bisa memanggil seorang Yunus yang lari dari hadapannya? Yang kedua adalah melalui nahkoda kapal atau melalui orang lain.
Saudara dikasih Tuhan, satu hal yang sangat menarik di dalam kisah Yunus ini adalah bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran gitu ya. Tuhan memanggil Yunus kembali dengan jalur yang benar. Dia memakai nahkoda kapal, Bapak Saudara. Apa yang dilakukan oleh nahkoda kapal ini ketika kondisi kapal itu hampir hancur? Yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah mereka berseru-seru kepada Tuhan mereka supaya mereka bisa diselamatkan. Yang mereka lakukan adalah mereka berseru-seru supaya Tuhan, supaya kapalnya tidak hancur. Mereka supaya tidak tenggelam di dalam lautan yang begitu besar. Saya kasih Tuhan, apa yang terjadi kembali di sana? Yunus pun tidak sadar. Ya, katakan di sana di ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ia tidak sadar bahwa ketika badai yang mengamuk itu datang, itu seharusnya itu karena dia melarikan diri daripada panggilan Tuhan. Dia tidak sadar hal itu. Tetapi yang menyadarkan dia, Bapak Ibu Saudara, ketika orang itu atau nahkoda kapal itu datang kepada dia. Hei Yunus, seharusnya kamu tuh berdoa kepada Tuhanmu supaya kita tidak binasa. Dan di situ pun Bapak Ibu Saudara, Yunus juga tidak sadar. Dia tidak sadar apakah kondisi yang demikian orang-orang sudah pada panik di atas itu, tapi yang dia lakukan adalah tidur. Saya kasih Tuhan, di tengah kekacauan, di tengah ketakutan, Yunus memilih untuk diam dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kesadaran rohani. Ia tidak menunjukkan hal itu. Ini menunjukkan bahwa pelarian daripada kehendak Tuhan membuat seseorang menjadi tumpul secara rohani. Ia tahu apa kehendak Tuhan bagi dirinya, tetapi ia tidak melakukan itu. Selain dikasih Tuhan, sebuah teguran tajam ketika seorang yang tidak mengenal Tuhan, orang biasa yang tidak mengenal Tuhan, ketika ia menegur seorang Yunus, seorang nabi, seorang yang tahu kebenaran firman Tuhan. Teguran yang sangat tajam, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Selain dikasih Tuhan, orang yang tidak mengenal siapa itu Tuhan, tetapi ia bisa berdoa dan menegur seorang Yunus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah teguran tajam itu datang. Bukan dari nabi lain, tetapi dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan penting inilah bagi setiap kita. Tuhan bisa memakai siapa saja di sekeliling kita untuk bisa menegur siapa kita. Tuhan bisa saja memakai anak kecil yang tidak tahu apa-apa untuk bisa mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai seorang murid. Tuhan bisa saja memakai orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk bisa menegur kita, untuk bisa tetap berada di dalam panggilan kita. Tuhan bisa saja menegur kita dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita menganggap remeh teguran yang berada dari luar. Teguran itu bisa membentuk setiap kita untuk tetap kembali mengingat akan panggilan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Allah untuk memanggil kembali seorang Yunus yang jauh dari hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah dengan cara membuang undi. Bapak Ibu, menurut saya adalah salah satu cara yang unik yang Tuhan lakukan untuk memanggil kembali Yunus, Bapak Ibu Saudara, melalui proses membuang undi. Kalau kita bisa melihat, diperhatikan di ayat yang ke-7 dikatakan, demikian mereka juga berkata satu dengan yang lain, mari kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Mereka pun membuang undi dan undi itu jatuh kepada Yunus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kapal diterpa badai yang hebat dan para awak kapal itu panik, mereka memutuskan untuk membuang undi. Dan gunanya itu supaya tahu siapa yang menyebabkan malapetaka ini bisa terjadi. Dan akhirnya undi itu jatuh kepada Yunus. Saudara, seharusnya ketika undi itu pun sudah jatuh kepada Yunus, ia sadar, oh iya, badai ini terjadi karena saya tidak taat kepada Tuhan. Tetapi yang ia lakukan lagi Bapak Ibu Saudara, diam-diam, dia lagi diam-diam, tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Sampai pada akhirnya ia sadar. Di ayat yang ke-9 dikatakan, aku orang Ibrani takut akan Tuhan. Lalu pada satu Bapak Ibu Saudara, ia meminta untuk bisa dibuang ke dalam lautan yang begitu dalam. Dan badai itu pun diam. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan melalui Nabi Yunus ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang memanggil adalah Allah yang konsisten terhadap panggilannya. Allah yang memanggil setiap kita adalah Allah yang konsisten di dalam setiap panggilannya. Allah tidak pernah sembarangan dalam memanggil seorang untuk bisa menjalankan misinya. Panggilan Allah itu boleh terbukti dalam kasih dan kedaulatannya yang begitu besar atas ciptaannya. Ketika Allah memanggil Yunus itu bukan sekedar hanya sebuah instruksi. Tetapi dengan cara yang memanggil Yunus ada tujuan yang besar. Ada harapan orang-orang yang ada di sana itu bisa diselamatkan. Saudara dikasih Tuhan, panggilan Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Siapapun itu kita. Ia tetap konsisten di dalam panggilannya. Ketika pun Yunus dalam kelemahan manusia berdosanya, ia mencoba untuk melarikan diri sejauh mungkin yang tidak orang kenal di sana. Tetapi Allah konsisten dengan kesetiaan Allah di dalam panggilannya. Allah tidak menyerah atas kehidupan seorang Yunus. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, Allah tidak menyerah terhadap misinya untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe. Selain dikasih Tuhan, Allah yang memanggil adalah Allah yang tidak bisa digagalkan oleh ketidaktaatan manusia. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang tidak bisa digagalkan oleh ketidaktaatan manusia. Ia bisa mengutus badai yang begitu besar menelan Yunus. Dan di dalam itu dia memelihara seorang Yunus. Dan akhirnya Yunus kembali dipanggil untuk kedua kalinya. Saudara dikasih Tuhan, panggilan Allah bukanlah panggilan yang mudah diabaikan bagi setiap kita. Ketika Tuhan boleh memanggil setiap kita untuk bekerja atau boleh melayani di dalam gerejanya. Seringkali setiap kita boleh mencari alasan untuk tidak bisa ikut serta dalam pelayanan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada konsekuensi yang harus ditanggung di sana. Ketika Yunus menghadapi tidak menuruti panggilan Tuhan, ada konsekuensi di sana. Dari ketidaktaatannya, namun itu terjadi di dalam anugerah Tuhan. Ia ditelan oleh ikan, tapi itu terjadi di dalam anugerah Tuhan. Ia tidak ditinggalkan di sana, ia dipelihara di sana. Ia ditegur, ia dibentuk dan diberi kesempatan kedua untuk bisa melayani. Saya dikasih Tuhan, inilah gambaran Allah yang bukan hanya konsisten, tetapi juga penuh dengan belas kasihan dan sabar terhadap hamba-hambanya. Pada akhirnya pun Yunus tidak bisa lagi menolak panggilan Allah. Mengapa? Karena panggilan Allah yang kekal itu tidak dibatalkan oleh siapapun dan dengan cara apapun. Bapak Ibu, Allah berdaulat penuh mengubah penolakan Yunus menjadi sebuah ketaatan. Dan kekuatan menjadi sebuah keberanian. Ini bukan hanya berbicara tentang Yunus, tetapi juga berbicara tentang karakter Allah yang tidak pernah menyerah terhadap umatnya yang melarikan diri dari panggilan Allah. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kehidupan pelayanan kita. Adakah kita seperti Yunus yang kadang mengabaikan suara Tuhan? Ataupun mungkin juga melarikan diri dari panggilan Tuhan? Mari sejenak kita boleh merenungkan Bapak Ibu Saudara di dalam hati kita yang paling dalam. Apakah ada bagian-bagian dalam hidup kita ini yang selama ini dengan sengaja kita abaikan karena kita tidak setuju dengan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Dengan sengaja kita tutup telinga untuk tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Dengan sengaja kita tidak mengabaikan suara orang dari sekitar kita karena itu tidak masuk akal bagi kita. Apakah ada perintah Tuhan yang kita tahu dengan jelas ya berbicara kepada kita, tetapi kita terus menghindar daripada suara itu. Kita menutup telinga. Bagi kita itu terlalu berat, tidak masuk akal. Kita menutup telinga setiap kita. Apakah kita kecewa karena Tuhan lebih mengasihi orang-orang yang sebetulnya menurut kita tidak layak untuk diselamatkan? Kita kecewa. Sebetulnya dia tidak layak Tuhan. Tetapi kenapa engkau selamatkan? Saudara, mari dengan hati yang jujur. Kita pun bisa sama seperti seorang Yunus. Kita bisa saja tetap datang ke gereja, melayani Tuhan, tetapi tampak hati ini kosong. Kita seolah-olah menjadi seorang yang takut akan Tuhan, taat, seolah-olah tidak berdosa dengan suci kita datang ke gereja, tetapi hati kita kosong, ada dingin, hati kita jauh daripada Tuhan.
Saudara kasih Tuhan, kita menyimpan kekecewaan, kita menyimpan segala penolakan, kita menyimpan ketidakpercayaan kita terhadap jalannya Tuhan. Berbagai luka kita alami dan kita simpan di sini. Sampai pada akhirnya kita tidak mendengarkan suara panggilan daripada Allah itu boleh memanggil setiap kita. Saudara dikasih Tuhan, Allah yang mengejar Yunus adalah Allah juga yang mengejar kita hari ini. Di tengah pelarian kita hari ini, Tuhan mengejar kita dengan kasih-Nya. Di tengah pelarian rohani kita hari ini, Ia mengejar dan membuka tangan bagi kita untuk bisa kembali kepadanya. Hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk kita bisa kembali percaya penuh kepadanya. Percaya bahwa kehendak Tuhan itu lebih baik daripada kehendak kita. Percaya bahwa kasih-Nya itu tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagi mereka yang belum layak menurut kita, bagi mereka. Percaya bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita, meskipun jalan di depan itu kita tidak mengerti apa dan bagaimana jalan yang harus kita tempuh. Hari ini mari kita berhenti berlari sejenak. Mari kita buka hati kita dan berkata bahwa Tuhan, aku percaya penuh kepadamu. Bukan hanya saat jalan saya terasa mudah, tapi saat jalan saya pun saya enggak mengerti, Tuhan mampukan saya untuk bisa menjalaninya. Sehingga ketika kita sudah menyerahkan hidup itu kepada Tuhan, maka kita mengerti bahwa sebenarnya pelayanan adalah merupakan sebuah respon terhadap panggilan Allah. Bukan sekedar kegiatan yang harus kita lakukan setiap hari Minggu. Tetapi respon kita sebagai anak yang sudah diselamatkan. Pelayanan adalah respon kita kepada panggilan Allah, bukan sekedar kegiatan religius. Pelayanan bukan sekedar mengisi jadwal-jadwal mingguan, tidak. Tetapi melainkan sebuah tanggung jawab kita sebagai anak yang sudah dikasihi oleh Allah. Sama seperti Yunus yang dipanggil oleh Allah untuk membawa kabar keselamatan kepada Niniwe. Setiap kita pun dipanggil untuk mengambil bagian di dalam rencananya Allah dalam gerejanya Tuhan. Setiap kita dipanggil, apapun itu bagian kita. Tuhan panggil kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, Allah tidak akan pernah menyerah terhadap kehidupan kita. Kalaupun kita sudah terlalu jauh lari dari hadapan Tuhan. Mungkin kita menyimpan rasa kelelahan, ada rasa kekecewaan. Kita pernah jatuh, kita tidak pernah dihargai. Hari ini Tuhan mau minta kita bisa kembali kepada Dia. Dia tidak akan pernah menyerah atas hidup kita. Allah tidak meninggalkan hambanya yang lari, melainkan mengejarnya dengan penuh kasih, setia dan memberikan kesempatan yang kedua. Allah juga memberikan kita kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk bisa tetap taat. Sekalipun itu tidak mudah untuk kita lakukan. Kadang-kala pelayanan itu berasa berat. Harus mengorbankan waktu, tenaga, harus mengorbankan waktu untuk keluarga oleh karena pelayanan. Tetapi Ia bisa memanggil kita dengan konsisten dan setia memanggil kita untuk memberikan kita kekuatan di dalam pelayanan kita. Ketika Yunus akhirnya taat, misi Allah digenapi untuk orang-orang Niniwe itu. Pelayanan itu adalah bagian daripada misi Allah yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar bagi kita ketika Tuhan utus kita ke sana. Ada sebuah rencana yang besar ketika Tuhan panggil kita untuk bisa memberitakan Injil kepada mereka. Meskipun mungkin pada saat ini tidak mereka percaya, tapi suatu saat mereka bisa mengenal Tuhan. Mungkin pelayanan kita hanya sebagai seorang multimedia, mungkin pelayanan kita mungkin hanya seorang penyambut tamu, pengajar paduan suara, tetapi Tuhan tidak mengenal seberapa besar kecil pelayanan kita. Tetapi Tuhan memakai kita dengan penuh kesetiaannya. Tuhan menghendaki kesetiaan, bukan kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Yunus bukan nabi yang sempurna, tetapi Tuhan tetap memakainya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi yang bersedia dibentuk, dipanggil, dan mau taat kepada perintahnya Tuhan. Setelah hari ini Yunus yang lari dari panggilan pelayanan karena hatinya tidak sejalan dengan Tuhan. Mari kita juga bertanya dengan jujur, sejujur-jujurnya di dalam hati kita. Apa arti pelayanan bagiku?
Apa arti pelayanan bagiku ketika Tuhan panggil saya di tempat ini? Apa arti pelayanan bagiku? Apakah pelayanan itu merupakan satu rutinitas yang harus saya kerjakan dan harus saya penuhi setiap hari minggunya? Kalau saya nggak datang ke gereja, nanti ditanyakan oleh hamba Tuhan kenapa nggak datang ke gereja. Kalau saya nggak melayani nanti dibilang kamu sudah diselamatkan, ya udah saya pelayanan aja. Apakah itu merupakan satu rutinitas bagi kita? Sering dikasih Tuhan, apakah pelayanan merupakan formalitas kita sebagai orang Kristen? Ataukah pelayanan merupakan sebuah respon kasih Allah kepada setiap kita yang sudah memanggil setiap kita? Sering dikasih Tuhan, pelayanan sejati bukan soal tampil di depan. Bukan soal kemampuan saja, tetapi tentang ketaatan hati yang menyerahkan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Sama seperti seorang Yunus yang melarikan diri, tetapi yang membuka tangan untuk bisa menerima dia kembali. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengundang dan menantang setiap kita. Mari kita periksa dan merefleksikan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar mau melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan selera kita? Apakah kita siap melayani siapapun yang Tuhan mau kasihi, seperti orang-orang Niniwe yang mungkin bagi kita itu terasa sulit untuk bisa melakukannya? Apakah kita bersedia berkata, Tuhan aku pergi bukan karena nyaman, tetapi karena Engkau yang mengutus aku untuk pergi ke sana. Bukan lagi kehendak kita, tetapi karena Allah yang mengutus kita untuk boleh pergi ke sana. Dan karena Allah juga yang boleh memampukan setiap kita. Saudara dikasihi Tuhan, pelayanan sejati adalah penyangkalan diri. Bukan soal seberapa peran kita di dalam pelayanan itu. Tetapi seberapa kita bisa rela taat di dalam pembentukan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Yunus Bapak Ibu Saudara, dia tidak taat kepada kehendak Tuhan. Dia tidak mencintai apa yang Tuhan cintai. Namun berbeda dengan Yesus. Yesus rela taat kepada Bapa. Karena kasihnya kepada Bapa dan juga kepada manusia yang berdosa. Kalau Yunus tidak dapat melihat bagaimana kebaikan Allah dalam kehidupannya melalui ketaatannya. Tetapi Yesus mau melihat kebaikan Bapa dalam kehidupannya melalui ketaatannya. Yang melihat. Oleh sebab itu anugerahnya kembali lagi mengundang setiap kita manusia yang berdosa itu. Untuk bisa melihat Yesus itu membuka tangan bagi kita manusia yang berdosa. Yang membuka tangan bagi kita untuk bisa kembali kepada Dia. Maukah kita Bapak Ibu Saudara boleh berjalan bersama dengan Dia. Menjalani segala kesulitan hidup ini berada di dalam tangan kasih-Nya. Maukah kita membuka hati, membuka tangan kita untuk bisa berjalan beriringan dengan Tuhan. Di dalam kondisi setiap kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, anugerahnya bagi kita setiap kali kita memandang salibnya itu cukup bagi kita. Setiap kali kita memandang salibnya itu yang terbentang itu menunjukkan bahwa Ia begitu mengasihi kita manusia yang berdosa. Ia begitu mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu sekalian meskipun di dalamnya kehancuran dalam hati kita. Tetapi Ia mengasihi setiap kita. Ia mencari yang terhilang. Dia rela dihina supaya kita mendapatkan kemuliaan. Dia rela kehilangan segala-galanya supaya suatu saat nanti kita bisa menikmati Dia yang adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Dia rela mengalami siksaan dalam kehidupannya untuk kita. Anugerahnya kembali membawa setiap kita yang seharusnya untuk bisa taat dan lebih mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, saya mengundang kita boleh menundukkan sejenak kepala kita. Mari kita renungkan dan meresponi dengan hati yang terbuka dan berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan saat ini sedang mengetuk pintu hatimu, engkau yang sudah terlalu jauh dari hadapannya, engkau yang sudah melupakan akan panggilan mula-mulamu, hari ini Tuhan memanggil kita dengan tangan yang terbuka. Ia tidak menghukum kita, tetapi dengan tangan yang terbuka itu yang memanggil setiap kita. Bukalah hatimu ketika saat ini Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Ketika hari ini Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu yang keras itu.
Bukalah hatimu. Jangan simpan kekecewaan itu. Jangan simpan penolakan. Jangan simpan tidak dihargai. Tapi mari lihat pandang salibnya itu yang sudah menyelamatkan engkau dan saya. Ingatlah akan kasih. Saudara, seperti kisah Yunus. Bagaimana seringkali hati kita pun memberontak dan tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini biarlah firman-Nya yang mengutuk hatimu dan hatiku untuk kembali meresponi panggilan. Ya Tuhan, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang berada di dalam pelarian rohani kami. Oleh karena kami mengalami kekecewaan, oleh karena kami mengalami tidak dihargai, oleh karena kami mengalami berbagai macam penolakan. Hari ini dengan tangan terbuka Engkau membuka tangan-Mu bagi setiap kami. Kita yang sedang lari dari panggilan-Nya, dari kebenaran-Nya dan kasih-Nya. Hari ini Tuhan tidak menghukum kita. Tidak menghukum kita dengan murka-Nya yang menyala-nyala. Tetapi dengan kasih-Nya yang menerima kita kembali. Maukah engkau membuka hatimu bagi Dia? Di pelayanan yang Tuhan percayakan di gerejanya Tuhan. Maukah engkau membuka hatimu untuk bisa dipakai oleh Tuhan? Biarlah kasih Tuhan itu yang boleh mengajarkan setiap kita. Tuhan memanggil kita. Kalau hari-hari ini kita terlalu jauh daripadanya, mari berhenti sejenak. Ingat kasih-kasih-Nya. Ingat karya keselamatan. Tuhan sanggup memulihkan setiap kondisi hidup kita. Tuhan mampu memulihkan hati kita yang sudah begitu terluka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan yang mampu membelokkan segala ketidaktaatan itu menjadi sebuah ketaatan dan keberanian. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepada Engkau di hadapan. Dengan hati yang terbuka kami mengakui bahwa seringkali kami seperti seorang Yunus. Kami tahu kehendak-Mu, kami dengar suara-Mu, tapi kami lebih memilih jalan kami sendiri. Kami lari dari panggilan kami. Kami lari dari semua apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi kami. Namun hari ini Tuhan menegur kami. Tuhan memanggil, mengetuk pintu hati kami kembali. Engkau memanggil kami untuk boleh menjadi seorang murid yang taat akan panggilan kami. Biarlah kami Tuhan boleh melakukan setiap misi-Mu itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan jika hari ini Tuhan di antara kami ada yang sedang jauh daripada panggilan Tuhan, tenggelam di dalam pergumulan yang begitu berat, yang sedang bergumul dengan ketaatan dan panggilan hidup, jamahlah hati kami. Kami datang ke altar, menyerahkan diri kami, menyerahkan hati kami dan berkata, ya Tuhan, pakailah hidup kami, bentuklah kami dan ubahlah kami, dan terimalah kami. Kami sungguh tidak layak, tetapi biarlah di dalam kasih anugerah Tuhan yang boleh melayakkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan tuh firman yang sudah membentuk dan menegur hati kami hari ini. Bila firman-Mu tidak hanya berhenti berbicara hari ini, tetapi hari lepas hari kami boleh menghidupinya dan juga boleh menghidupi panggilan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.